Oke. Oke, teman-teman. Jadi eh, malam acara ini kita ag- agendanya adalah pacaran dengan sipit, teman-teman. Pacaran dengan sipit. Wah, tema hari ini pokoknya menarik. Ya, bagaimana pacaran dengan sipit? Wes. Karena begini ya, fenomena fenomena untuk bisa mengupgrade salah satunya yang menurut saya itu lebih gampang dan lebih mudah untuk, woi, bojoku wis ngentut meneh dikandani mang pengen ngentut banter-banter kok. Mbak Nela Nela, apik Mas Baju. Kalau orangnya tidak berani ngomong nanti dimarahin Mbak Yuli. Maksudnya bi? Sambil gelelengan pasang handsfree, siap nyimak Mas. Wos. Mbak Wahyu Sulistya, pacaran sama sipit ya teman. Kenapa saya membicarakan dan mengangkat salah satu tema ini untuk saya bicarakan dengan kalian? Jadi sesederhana aja, simple aja saya ngomong ke teman-teman. Kalian di sini kan mau cari uang. Nah, bagaimana cari uangnya? Kan ada tanda tangan dengan kontrak. Nah, nek kita tanda tangan nikah itu setahun, 3 tahun, 3 tahun. Jadi 7 tahun. Tanda tangannya 3 kali tapi untuk panjang. Ya. Kalau kontrak kan 2 tahun ganti, 2 tahun ganti, 2 tahun ganti, 2 tahun tanda tangan lagi. Kalau itu tanda tangannya 3 kali aja. 1, 3, 3 wis. Nah, ketika tanda tangan yang pertama sudah kita jalankan, maka leverage hasil kali gajinya itu 3 kali, 4 kali. Mungkin yang sudah menutup hatinya, yang sudah membenci laki-laki, yang sudah tidak ingin mempunyai pasangan lagi, mungkin ini nggak menarik. Tema ini nggak menarik, Mbak Parmi, malah Mas Antum. Tapi setidaknya walaupun nggak menarik, menurut saya bisa membuat pemahaman teman-teman semuanya. Bahwa sebenarnya sangat tidak sulit untuk bisa menikah dengan orang Hong Kong. Sangat tidak sulit. Menikahnya sangat gampang. Tapi yang menjadi pertimbangan inilah yang akan kita bahas. Term and kondisi. Term and kondisi. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini yang ingin saya bagi kepada teman-teman semua. Karena itu menurut saya adalah menjadi salah satu ya, perubahan level up hidup kita. Dan perubahannya pasti akan sangat drastis, teman-teman. Nah, ini juga kalau kitanya nggak siap juga akan lebih bahaya. Tapi kalau kita siap, maka ini akan menjadi batu loncatan. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, saya ingin memberikan pandangan dan gambaran kepada teman-teman. Karena ini juga salah satu rezeki yang bisa kita kejar di Hong Kong. Pacaran dengan sipit ini sebenarnya sebuah rezeki menurut saya. Yang pertama, sekali lagi nih, yang pertama kali harus disiapkan, hati kalian itu harus terbuka dulu. Mbak Miss You, ini Mas Andro. Jadi hati kita harus terbuka. Harus terbuka, kemudian memahami Hong Kong ini kehidupan itu seperti apa. Saya kira penonton saya ini semuanya udah pada tahu Hong Kong itu kayak gimana. Jangan jangan cuman gini loh, jangan cuman dinilai negatifnya aja menurut saya ya. Banyak ternyata positifnya. Setelah setelah saya merasa saya diberikan anugerah rasa sakit, dikasih rezeki rasa sakit sama Gusti Allah. 3 minggu saya di rumah sakit dirawat. Saya baru melihat Hong Kong lebih dalam lagi. Saya melihat Hong Kong lebih detail lagi, ternyata istimewa. Nah, saya ingin membagikan pandangan saya terhadap teman-teman. Dan menaklukkan Hong Kong itu bukan sesuatu yang sulit. Kalian kan sudah yang 14 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 18 tahun itu kan sudah tuh. Menaklukkan Hong Kong itu sudah. Bagi saya anggap saya ini baru anak kemarin sore, tapi
bagi kalian, saya menganggap kalian itu sudah menaklukkan Hong Kong dan lebih hebat kalian dibandingkan saya. Menurut saya sih seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa nggak kita naikkan level kita satu tingkat lagi, dua tingkat, tiga tingkat, atau empat tingkat lagi? Kenapa harus kita menutup diri? Kenapa kita harus trauma? Kenapa kita tidak menciptakan potensi dan peluang untuk bisa mendapatkan suami? Wah, sekarang kenapa saya berpikir seperti itu lagi ya teman-teman? Karena gini, kalian itu di Hong Kong terus dibiarkan lama sama pasangan kalian. Atau kalian sendiri yang memang benar-benar menikmati Hong Kong. Terus saya bertanya kan kepada kalian, kalau kalian di Hong Kong dan kerja golek duit, ya kan, duitnya digawe opo? Saya berteman sama si Pit 22 tahun. Baik banget. Dia adalah majikan teman saya, tapi tetap nggak buka hati. Nggak bisa membuka hati. Ya wes, Mbak Kakak channel gitu. Itu masalahnya sampean. Ya, kembali lagi. Faktor terpenting itu hatinya dulu kebuka. Dan kalian masih harus mempunyai harapan bahwa masih ada banyak laki-laki, masih ada jodoh buat kalian yang dipersiapkan oleh Gusti Allah untuk agar kehidupan sampean itu jauh lebih baik. Nah, itu pertama yang memang harus ada di dalam diri kita. Hongkong bikin aku kerasan, pelayanan di rumah sakit bagus, nggak kayak di Konoha. Amit Mas Andro, ya. Aku nggak bahas sampai langsung nyeletuk Konoha, ya wis. Mbak Muslimin Muwa, Mbak Miss Yu. Ya, jadi saya melihat perspektif itu gitu. Saya melihat pandangan itu gitu. Dan saya juga melihat beberapa teman-teman yang memang sudah bersama dengan orang Hong Kong itu kehidupannya menurut saya secara perekonomian jauh lebih baik. Selamat malam Mas Andro dan teman-teman. Selamat beristirahat. Sinyalku lemot. Mbak Suyatmi Yati. Ganti provider lah Mbak. Ganti PCC WW lah. Dan sinyalnya samain 5G. Jadi kayak gitu ya teman. Level membuka hati, level percaya bahwa ada rezeki, level di mana bahwa Mbak Yuti Yutira, Mbak Widya, Nyonya Pujiono. Jadi level di mana bahwa kalian itu sebenarnya masih memiliki kesempatan. Assalamualaikum Mbak Nur Caula. Assalamualaikum Mas Andro Wong Ganteng sak donya, semoga sehat selalu. Ya, semoga kalian semuanya yang komen dan yang nonton ini juga diberikan kesehatan dan kebahagiaan buat kita semuanya teman-teman. Jadi level inilah level yang dimana menurut saya sangat-sangat bisa mungkin terjadi. Tapi kembali lagi ke hati. Sekarang kita ya, setelah membuka hati, kalian juga berpikir, kalian sudah punya pengalaman berkeluarga di Indonesia. Kalian sudah punya pengalaman perih di Indonesia, mempunyai pasangan di Indonesia. Kalian sudah berkeluarga, bahkan mungkin anak kalian sudah. Tapi kan nggak ada salah kita punya kesempatan membuka hati kita untuk sipit Hong Kong memberikan potensi peluang. Yang pertama step itu dulu, kalau itu sudah bisa dilewati ya teman-teman. Kalau hati dan pikiran kalian sudah mulai terbuka, level berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengenali pasangan kita. Apakah memang kita bisa bersandar hidup, Mbak Retno, Nyonya Lumban Toruan. Wih, ini Mbak Retno ini orang Jawa, tapi Lumban Toruan ini marga mana ini? Marga Lumban Gaul itu kalau saya Medak tahu Lumban Gaul. Kalau Lumban Toruan ini nggak tahu mana. Mbak Eva Teresa, pokoknya selamat masih semangat. Pasti ada level-level ya, Mbak. Mbak Mariam Sipit, sing ora gelem Mas Andro. Loh, jangan salah. Saya hari ini tadi ya ketemu dengan perempuan.
Yang usianya perempuannya berapa, Bu Yan? Yang tadi lo makan. Yamja. Umurnya berapa? Hah? Umurnya 52. Dan yang laki-laki 72. Perempuan 52. Nikiku level dalam sudut pandang Mas Andrew itu bagi yang mau. Ya, maksud saya itu. Yang membuka, enggak. Dibuka dulu pikirannya. Terkendala dokumen yang ruwet kayak bolak-balik. Jadinya ya gini-gini aja Mas Andrew. Telepon aku Mbak Misyu. Datang ke rumahku. Terus wong piro sing rawat-rawat itu. Ngobrol sama aku kalau masalah dokumen. Gak usah bingung. Nah, tadi 52, pasangannya 72. Malah ada kemarin yang 80 ya, Bu ya. Pak E loh, Tin Sui Wai. Tin Sui Wai itu 82, guys. Musuhnya 49. Bayangkan, selisihnya loh, 30, 30 tahun, 32 tahun. Serius, serius. Nah, kenapa mereka memilih orang-orang yang sudah tua seperti itu? Karena laki-laki itu pada prinsipnya sebenarnya nggak bisa hidup tanpa perempuan. Kalau saya ngomong loh ya teman-teman. Beda kalau perempuan. Oh, Mbak Retno, Nyonya lu Bantuan Medan. Mantap. Jadi, nah sekarang ketika kalian sudah menjadi pasangannya orang Hong Kong, ya otomatis yang pertama pasti punya KTP. Yang kedua, ya sudah ngerawat dia, nemenin dia, jagain dia. Ya kan? Terus jangan kayak cerita di sebelah di mana bahwa kalau menikah sama orang Hong Kong ala kamu tuh diperbudak, kamu itu malah disuruh jadi babu lah, beginilah, begitulah, bla 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 bla. Ya iku DE sing kepinginnya jadi nyonya. Orang Hong Kong aja suami istri juga kerja dua-duanya. Perspektif cara pandangnya itu loh piye kalau menikah sama orang Hong Kong. Ya kalian bekerja, lah tapi bekerja udah tua kebanyakan yang serius wis mateng. Nah, Mbak Eva Teresa sudah mulai menyadari terkendala dokumen. Mbak Miss Yu sampean itu nggak benar-benar kenal sama saya sampean kalau ngomong kayak gitu. Mbak Miss Yu bahas masalah dokumen sama saya. Ini tak tujui. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mereka udah tua-tua. Ya sak tua-tua kalau kalian 40, 50 ya. Mbok geber pisan pindo dek wis Mbak Asti Hendra nggak kenal cowok sipit selain majikan. Ya terserah nggak apa-apa. Ya sampean masih belum atau mungkin masih berkeluarga. Ya sudah nggak apa-apa. Ya saya bilang ini yang mungkin merasa gagal dan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi wis itu aja lah spesifikan ke situ aja. Nek sing masih baik-baik sama suaminya ya sudah aku nggak mau tapi aku cuma ngasih pembelajaran. Level kedua adalah kita pahami dan apakah kemampuannya dia nanti mampu membuat visa dependen kita jadi turun atau mampu menjamin kita menjadi seorang pasangan. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa suruh ngejeng dulu. Kalau sudah diceng kan udah lama ikut, udah ngerti, udah karakternya baru. Itu jauh lebih bagus perkenalan menurut saya. Bahkan ada kok duda-duda yang anaknya dua, anaknya tiga, yang masih butuh istri. Dan orang-orang yang duda-duda tua yang ditinggal sama istrinya. Sorry to say ya, aku ngomongnya istrinya dari kepulauan, dari sana, dari Cina, dari Cina pelosok sana. Yang udah tua penting kewarisannya Mas. Enggak, bukan warisan yang penting, Mbak, menurut saya. Tapi apa level up-nya gitu.
Kalau udah kebuka hatiku, cara Mas saya usia 47, CPT 57. Masuk, Mbak. Mbak Eva Teresa, masuk Mbak Kakak Channel. Gas. Mainkan pelan-pelan. Ya. Mbak Ella Mai Asilar, selamat malam. Jadi levelnya itu adalah ketika kalian dapat dependent dari angka 4990 standar 5.000 itu bisa menjadi 16 sampai 17, 3 kali lipatnya. Kan yang kalian cari uang toh. Yang kalian cari itu kan uang tuh bongbongin. Ayo coba ngomong. Apa sih kalau nggak uang? Wes, saya aku mau ngikutin cara berpikir kalian. Karena kalau kalian tak tak suruh ikuti cara berpikir saya, aku dilokno munafik. Gak doyan duit. Enggak, kalau aku enggak, duit itu yang datang ke saya. Oh, tuh sombong. Ya aku pede sih. Jadi aku solve the problem. Kalau hidup kita itu orientasinya menyelesaikan masalah, maka rezeki itu datang. Dan sifat rezeki dan sifat uang itu kepada siapa? Orang yang bisa dipercaya. Orang yang pertama sebenarnya pekerja keras. Itu pasti. Uang akan ngikut nempel dan itu sudah kalian buktikan. Uang yang orang yang bisa dipercaya. Uang pasti akan mendekat kepada yang bisa dipercaya. Ya kan? Kerja keras, uang bisa dipercaya, terus berpengetahuan. Seorang yang nggak berpengetahuan aja kerja keras dan bisa percaya itu bisa dapat duit loh. Apalagi punya pengetahuan, maka duitnya akan bertambah gitu. Kalau aku 3 level itu aja. Nah, berpengetahuan ini banyak. Kalau kalau kita itu yang pertama ya, kalau levelnya itu dikenal, dikenal, setelah dikenal, tahu, tahu, kenal, percaya, itu duit datang. Tahu, kenal, percaya, duit datang. Nah, elemen 3 ini itu sudah dunia hari ini itu sudah sangat gampang by social media. Nah, itu yang saya bilang bahwa kerja keras, ya kan, bisa dipercaya, berpengetahuan. Dah, gak usah kakek. Sampai tak tak kasih 3 aja penjelasannya. Mekanisme uang. Nah, balik lagi kita ke sipil. Nah, ketika kita sudah sama sipil, dependent, ya sudah. Level uang kita kan naik 3 kali lipat. Karena yang kalian cari adalah fokusnya adalah mencari uang. Nah, bojo itu juga bisa dapetin uang. Gas. Nah, ngono loh Mbak Elama ini. Gas wis. Ketika menikah, oke, rawat dia, kasih kebutuhannya dia, kasih keperluannya dia. Kan sama teman-teman. Kayak dengan majikan, nyiapin makan, nyiapin masak, nyuciin bajunya. Apa bedanya dengan kalau pasangan? Itu kan cuma satu suami sampean, nggak dua, nggak tiga. Apa susahnya ngasih sarapan, ya, Mbak Amin Lova, Naiswari. Sampean ngasih makan sama mereka, ya, ngerawat, nyuciin bajunya, bersihin rumahnya sama. Terus sampean kerjain kan cepet, terus kalian kerja. Tanggung jawab sebagai istri. Nggak telat, Mbak. Besok bisa ditonton lagi. Pacaran sama sipit. Ya, sekali lagi teman-teman. Ini menaikkan level. Nah, setelah itu, kan ada tuh yang masih selingkuh, selewat. Lah, sekarang saya tanya ke sampean. Kalau yang kalian nikah itu umurnya 70, 60 sekian, 80. Apa selingkuh lo piye, Mbak? Tenaga wis ora enek. Sudah, gunakan itu, maksimalkan kalian. Nah, kalau yang kalian cari, oh Hongkong brondong 30 40, ya siap-siap wae kemeng. Ya sampean ketika sudah menikah baru berpikir, Mbak sambung karti jenenge dua, dua sekali, Mbak.
Mbak Herlina Lina. Jadi kayak gitu ya teman. Saya sampai kenal beberapa orang ya yang sudah punya KTP itu di Indonesia sudah ada kos-kosan, sudah ada rumah, malah ada yang sudah punya PT, loh ya kan. Ada bisnis, ada yang sudah punya ruko 2 tingkat, ada yang sawai wong sak deso itu dibeli, ada. Yang saya lihat dan sepengetahuan saya dan sepengalaman saya ya, nggak ada yang cerita aku diajar-ajar nyambi ngopi mas bro. Ya, nah, nek kopinya mbak, kopinya bojoku sesuk isu, aku malah kon nggak. Jadi menurut saya itu kita setelah mendapatkan KTP ya baru terus dikumpulkan. Jadi kalau pas kalian jadi domestic helper, PMI, YTKW, itu mungkin setahun dapatnya sekian. Tapi ketika sampean sudah dapat si sipit, setahun lebih dari sekian. Nah, itu kan mempercepat proses. Ya, saya ini nggak maksa. Sekali lagi, saya nggak maksa. Tapi ini salah satu jalan. Dapat motivasi dari Mas Andro bisa belajar membuka hati. Terima kasih. Iya, Mbak. Kehidupan untuk kita itu kan sebenarnya mencari kehidupan yang lebih baik. Dan itu salah satu cara. Salah satu di antara berbagai macam cara. Ya. Salah satu, saya bilang. Bukan satu-satunya, tapi salah satu. Gak usah kaku dengan hati kita. Gak usah pakai acara trauma, ngobrol sama aku, ketemu sama aku, nonton konten terku terus loh. Lama-lama traumanya sampai nanti akan terbongkar dan terurai. Traumanya itu akan luruh. Kalau pandangan berpikirnya itu kita coba. Gitu loh Mbak Bro ya, semuanya. Ya. Saya tuh berpikir ya kan, kalau kalian itu hidupnya lebih baik, ya kan itu tujuan kalian. Dapat duitnya lebih banyak, itu kan kalian yang seneng, toh bukan saya. Kalian yang seneng. Kalau saya aja gini tuh loh, gue senang memberikan gambaran kepada teman-teman. Ditemenin ngobrol, ini ditemenin ngobrol nih di Facebook, di YouTube ini. Kalian temenin ngobrol ini. Itu loh gue seneng kan. Karena kalian tak tanyain apa keresahannya. Pengennya apa sih dibahas. Pengennya apa gak enak. Aku nyimak ae mas. Yo wis, tak kayak materi. Pacaran dengan sipit. Mbak Batire Tompeng. Berondong egonya masih tinggi. Kudu super sabar ya. Ada kenalan sipit nggak Mas Andro? Lah aku lah jadi biro jodoh. Aplikasi ada itu banyak. WeChat, Bado itu banyak. Sampean bisa kenalan di situ. Kalau sampean sudah siap loh ya. Kalau sampean sudah siap. Tapi kalau belum siap jangan. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dan hampir ya, hampir yang sama saya, yang tak bantu proses, yang kenal sama saya, yang saya bantu prosesnya mereka, pasangan itu disuruh masuk Islam loh, mau semua. Hampir 75-80%. Ya, terserah lah sing enggak. Ini maksud saya berpindah keimanan itu mereka mau. Saya sampai nganterin mereka untuk jadi mualaf di masjidnya Wancai, saya nganterin. Oh ya kan. Sudah berapa? 3 kalau enggak 4. Tak anterin. Mau mereka. Betapa luar biasanya kalian. Dan kalau kalian lihat, ya pasangan-pasangan yang saya bantu itu rupanya loh, sorry itu saya gak enek sing ayu. Menurutku tuwek kabeh soalnya. Sorry ya Mbak yang mungkin nonton, sorry sekali. Enggak, kalau dilihat dari wajahnya itu enggak ada yang cantik teman-teman. Wis 40 up rata-rata. Dan karena sudah matang gitu loh. Dan
Dan bagi saya yang nggak ada masalah, memang bukan kecantikan, bukan body yang seksi dan semuanya. Nggak. Ya karena mereka ingin damai dalam hidup, sudah. Saya sepakat itu. Hi, where are you from? Indonesia. Lah direndahin kebanyakan come out, have fun. Ya berarti cari yang lain. Kalau di aplikasi nggak bisa ya sudah. Cari tempat lain. Mbak Titin Ragil. Suamiku juga ngikut saya masuk Islam. Nah, ini ngomong nih. Mbak Titin Ragil loh yang ngomong. Di YouTube. Kan saya loh ya. Yang ngomong Mbak Dewi. Mau. Disuruh sunat aja mau. Gak betapa hebatnya lah kalian. Wanita itu begitu hebat. Kadang-kadang aku tuh sampai bingung loh. Kalian itu apa nggak tahu kalau kalian itu hebat. Dan kalian itu istimewa. Dan kalian itu super woman. Tapi kadang mereka, kalian ini tidak paham. Dan bagaimana mempergunakan kesuperwomanan kalian. Itu loh yang menjadi, makanya saya concern sama kalian. Bagaimana kalian itu jadi superwoman. Wah, jadi kuat, strong, dan bisa ngatasi segala bentuk persoalan. Wah. Dan saya yakin yang nonton ini ya, yang nonton live saya bahkan setiap malam ini jarang telepon saya. Ketika ada masalah sudah bisa berusaha menyelesaikan sendiri. Itu saya positif. Tapi yang nelpon saya adalah yang baru-baru pasti. Dan masih banyak yang baru-baru. Baru nonton, baru tahu, baru ngerti, baru kena masalah. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi kayak gitu ya. Itu meningkatkan level. Salah satu cara. Mbak Niki biasanya nginget no, jam 11 mas. Mbak Winar nih malam mas baru rehat. Ya, biasanya Mbak Niki wis jam 11 luwe no, wis mulai. Aku kenal Sipit tapi majikanku Mas Andro, tapi beliau tertutup hatinya, trauma ditinggal kekasihnya. Wow, pelan-pelan Mbak, gas pelan-pelan. Ya, laki-laki pria itu bertekuk lutut di bawah kaki wanita. Pak, gunakan prinsip itu. Temen Sipitku manut Pol. Dia seorang introvert itu gimana? Enggak apa-apa, tanyain. Tanyain, kamu masih ingin menikah enggak? Kalau kamu menikah sama saya, kira-kira bagaimana? Kamu masih ingin punya pendamping enggak? Bagus itu Mbak, kakak channel. Perhatikan aja. Saya sekali lagi ya teman-teman. Ini sebuah pengalaman, tapi ya tidak jadi patokan. Sebuah pengalaman aja. Seorang bule itu jatuh cinta kepada teman-teman kita yang PMI itu hanya gara-gara bisa menghilangkan bau kakinya. Kan nggak masuk akal. Cerita itu diceritakan sendiri. Nggak masuk akal. Kalau nggak salah itu bule Amerika. Bule Amerika, aku samar-samar ceritanya, tapi aku masih ingat. Saya pernah makan di satu buah restoran, dan di situ ada mbak-mbak yang sangat biasa sekali. Kemudian dia bercerita pengalamannya, dia pakai sandal jepit, pakai tas. Tapi saya tahu, saya berjumpa sama dia itu hampir beberapa kali. Dan saya pikir kok enak temen gitu, setiap jam segitu bisa nongkrong di situ. Ternyata dia sudah menikah, sudah dapat dependen. Nah, di situ saya korek. Ternyata jatuh hatinya dia itu gara-gara si laki-laki tersebut itu sudah bercerai dengan pasangannya dan hidupnya tidak terawat. Sampai kaos kakinya bau, kemana-mana bau. Tapi begitu mbaknya itu bisa part-time di tempatnya, membuat semua kondisi keadaan rumah itu clean. Bahkan sepatu yang dia rasa bau itu sudah nggak bau lagi. Bahkan kakinya pun pada saat dia part-time
kamu kok bisa sepatuku nggak bau? Biasanya sepatuku bau. Ya, apa kakimu bau? Sini aku rawat, aku bikinin. Aku pernah telepon ketemu minta tolong jenengan Mas Andrew. Ya wis, tapi kan sampean nggak yakin. Mbak Miss You. Baik banget majikanku. Pernah aku tanya Pak Bos pengen cari pacar nggak? Beliau jawab, apa ya? Jawab nggak pingin cari pacar. Oh ya cari istri. Setidaknya bantuin saya untuk dapat rezeki lebih banyak. Ngono lho. Gimana kalimatnya sampean yang manis-manis lah. Gak apa-apa. Nah, kita balik lagi ke cerita, ya kan? Nah, kaos kakinya bau, bisa nggak bau. Akhirnya kakinya dikasih perawatan sama mbaknya, jatuh cinta lah itu. Orang yang part-time bule Amerika dinikahin, eh, apa konflik tidak sampai di situ. Anaknya dua ndak terima. Ngapain kamu nikahin pembantu? Nikahin orang Indonesia. Anaknya bilang begitu pas datang. Karena anaknya memang yo bapaknya sugih jadi ngerusui ya kan. Nah, ketika dirusui terus dianya sudah pacaran terus anakmu nggak suka sama aku, kamu milih kamu lebih baik kamu sama anakmu aja nggak usah sama aku. Oh nggak usah, anakku tak suruh sewa tempat sendiri, tinggal di luar sana. Kalau mau datang ke rumah ya silahkan. Tapi aku ingin menikah sama kamu. Kamu tinggal serumah sama aku. Selesai. Gara-gara sepatu dan kaki bau. Selamat malam Mas Andrus. Ini saya fokus ke motif batik. Bajunya bagus. Habis acara Mbak tadi pagi aku belum sempat ganti baju. Ya nanti kalau kalian menikah, baju batik ini kalau masih cukup tak pakai. Aku yang pakai. Di acara spesial buat kalian. Wah, ini ada nih. Mbak Maria Dugan ini yang dapat bule Amerika juga. Tapi bukan yang tak ceritakan tadi. Nah, boleh cerita lah Mbak Maria Dugan. Sampai berbagi cerita lah sama penontonku Mbak Maria Dugan. Nih, Mbak Maria Dugan ini juga yang komen di Facebook ya, bukan di YouTube. Yang komen di Facebook ini yang tahu juga saya sebelum hari ini. Jadi gembel di Victoria Park, Mbak ini tahu. Salah satunya. Dan sebenarnya cerita sampean seru Mbak Maria Dugan, tapi yang belum tahu. Sampean punya waktu nggak buat teman-teman untuk membagi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Karena aku benar-benar butuh cerita dan pengalaman kalian satu persatu. Saya meyakini experience kalian itu banyak banget kalau bisa dikupas, dijadiin podcast itu episodenya bisa sampai 200.000 episode. Jadi bagian cerita yang mana aja itu bisa. Saya juga bisa memilah. Nah, ini kebetulan Mbak Maria Dugan ini nonton. Nggak tahu lagi di Hongkong apa lagi di Amerika apa di Kanada. Pindah-pindah terus ini Mbak Maria Dugan. Kadang di UK, terakhir kemarin tengok kok di Amerika, nanti lama-lama di Australia. Mbak Lalisa Ponorogo. Selamat malam Mas Andrew. Ini saya fokus oh ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian itu masih punya harapan, kalian membuka hati, membuka diri, membuka pergaulan, ya sekali lagi kualitas hidup kalian dan nasib hidup kalian itu masih berpotensi, berpeluang bisa luar biasa. Jadi saya senang ya ketika bisa membantu teman-teman yang menikah itu tujuannya kayak gini ya. Relation. Jadi ketika orang dia mau menikah kena masalah, kemudian saya bisa bantu. Nah, ketika dia sudah punya ID suaminya kan relationship hubungan saya dengan tadi itu ide-ide saya itu bisa saya sampaikan kepada mereka. Nah, ide itu kemakan nggak sampai. Kalau seandainya ide itu kemakan kan itu jadi partner bisnis karena kepercayaan. Jadi seperti itu ya. Sudah jam 11 lebih 12 telat
12 menit karena saya dibatasi untuk kehidupan saya lebih baik demi kesehatan. Saya harus bisa harus mengakhiri dan disiplin. Nah, ini sudah rodok ngambrak 12 menit. Ya, itu saja pacaran dengan sipit teman-teman semuanya. Saya belum sampai cerita di proses nanti part 1 ya. Nanti kita bikin pacaran sama sipit part 2. Ini part 1 masih membuka pikiran, membuka hati, membuka komunikasi, masih di tahap PDKT. Sampai mau menuju bagaimana persyaratannya, sipit yang bagaimana, atau pasangan yang bagaimana yang bisa memberikan memberikan apa jaminan atau garansi buat kalian naik ke level berikutnya. Mbak Marida bukan good luck Mas Andro lah. Aku ewang ngono, Mbak. Sampean yang sudah good luck, aku sampean bantulah ya untuk ke teman-teman. Wes, gitu aja ya teman-teman. Yang penting jangan jadi pelakor aja ya. Oke, pesan yang bagus ditutup oleh Mbak Winar NIK. Yang penting jangan jadi pelakor. Terima kasih, selamat bermalam minggu, happy weekend, dan selamat berlibur bagi besok yang libur, dan selamat berlembur bagi siapa yang tetap ingin bekerja. Dan kembali lagi, tetap dengan Wong Ganteng Sak Donya, dan keep stay tune in my YouTube channel. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.